menarik sekali tuh videonya tadi. Gampang di-share ke grup-grup lain WA gitu. Untuk mengangkat perhatian kawan-kawan gitu ya. Jadi untuk mempromosikannya lebih mudah lah bagi kawan-kawan mungkin dari saya. Oke. Mungkin kita sebentar, Pak, yang mic-nya masih on, tolong dimatiin dulu ya. Pak, siapa tuh, Pak Awi? Pak Putu, usul aja, di mute all aja Pak Putu. Mute all aja, nanti baru dibuka lagi Ricky. gimana ya mute on? Pak Putu Pak Bram bisa yang bantu. host. Yang host bisa host, hanya host bisa. Host. Host atau host. Mohon maaf, saya belum mempelajari soal seperti ini. Saya hanya bisa Pak nonton Bram, sementara. bisa dibantu? Jadikan saya host kembali. Saya tadi salah pencet. Ya, saya mohon maaf belum bisa melakukan itu karena saya belum pelajari. Karena saya biasanya bukan pakai Zoom, pakai Google Meet. Oh iya. Oke, nggak apa-apa lah gitu. Ya. Ya. Di all mode aja bisa, Pak, terus dihidupin kembali nanti. All mode. Oke, semua dimatiin mic-nya kan bisa ya. Terima kasih. Di sini ada Pak Awi yang belum. Bu Lydia, Iya, matiin mic-nya ya, tolong dibantu. iya. Oke. Pak Awi, tolong dibantu. Oke, sudah siap. Lanjut Pak Riki. Siap. Nah, jadi mungkin bagi kawan-kawan di sini, mungkin saya ajarkan sedikit kelebihan Fiblash yang istilahnya itu mudah untuk mengangkat keinginan orang untuk mencari tahu lebih, gitu ya. Karena jujur, meskipun yang tadi Pak Putu ceritakan itu memang kelebihan-kelebihan dari Fiblash yang saya temukan setelah berapa lama ini adalah jujur sangat disayangkan. Banyak sekali wanitanya aja bahkan ya, itu mereka tidak banyak menganggap remeh tentang pentingnya pembalut. Jadi kadang kita ngomong dia cuma lewat aja gitu ya. Selalu pada saat mengetahui pentingnya selalu terlepas lagi. Itu hal yang kita lihat selalu terjadi di lapangan. Nah, jadi kita mencoba untuk mencari jalan bagaimana sih cara menarik orang untuk coba di Blast ini. Karena kembali lagi sama seperti Blasti, setelah kita coba, baru kita tahu, baru kita bisa bicara. Tetapi kalau misalnya kita tidak bisa menangkap mereka untuk coba, maka percuma saja gitu. Kita bisa ngomong panjang lebar, tapi mereka mungkin ya setengah dengerin, setengah enggak, setengah nggak menganggap gitu ya. Jadi alhasil kita nanti jadi bisa frustasi sendiri gitu. Sudah kita banyak laki-laki juga ya, udah ngomongnya juga kita membicarakan sesuatu yang kita tidak sendiri merasakan, ya kadang-kadang dipikirkan seperti itu. Jadi apalagi untuk suruh jual gitu ya. Jadi yang saya temukan tuh banyak member-member yang punya masalah seperti itu. Jadi coba saya nih berikan masukan bagaimana member-member lain itu menawarkan. Jadi contoh misalnya kalau kita bicara Bu Suci ya. Kalau Bu Suci itu karena orang yang memang blak-blakan, dia selalu angkatnya itu istilahnya, dia pakai kata-kata yang langsung menusuk. Dia cuma nanyanya begini, sanggup berapa jam? Dia jawabnya begitu, nanyanya begitu aja langsung. Sanggup berapa jam? Waduh, yang laki-laki langsung terpancing. Apa ini maksudnya? Yang wanita juga langsung terpancing. Wait, boleh juga gitu kan. Baru dia cerita. Jadi dia angkat itu lebih ke efek tahan lama. Ya, jadi lebih ke keluarga, hubungan pasturi lah kira-kira gitu. Bisa nggak sih efeknya ke sana? Kok bisa-bisa aja.
Jadi mungkin yang perlu kita benar-benar ketahui tentang fibres ini adalah fibres ini sebenarnya adalah gabungan dua barang. Satu adalah pembalut sendiri. Yang kedua adalah chip. Dan chip ini berguna banyak sekali. Kalau sekarang kita lihat banyak digunakan menjadi semacam pengganti koyo gitu ya. Jadi ini dua hal yang kita terpisah. Kalau kita ngomong pembalut sendiri, mungkin banyak perempuan ataupun ibu-ibu udah bosen. Karena semua pembalut bilang punya dia bagus. Serapnya bagus. Ya kan, kalau kita lihat mau merek-merek yang lain pun, dia nanti sudah ditaruh cairan, ditaruh tisu, wah serapnya bagus. Nah kadang-kadang untuk membuktikan, bagusan saya, bagusan dia. Capek kita. Kita harus tunjukin barang, kita harus buktikan, kita harus ini itu banding sama yang lain. Banyak kan mereka cuma ngomong dan tidak akan membuktikan sendiri. Berhenti sampai di sana gitu. Jadi istilahnya coba pun tidak, ujung-ujungnya di sana. Nah, jadi coba kita angkat itu dengan cara yang lain. Apa yang fibres ini bisa lakukan untuk memperbaiki ataupun meningkatkan kualitas hidup seseorang? Nah, itu yang lebih kena. Contoh kalau misalnya kayak Besti itu kita lihat sering kejadian terjadi penjualan dan lain-lain kepada orang-orang yang sakit, yang sudah bermasalah. Besti ini jadi solusi karena tidak ada pilihan lain. Setelah sudah jadi solusi, setelah mereka sembuh, mereka tinggal. Setelah ditinggal, berapa lama sakit lagi, baru balik lagi, bolak-balik seperti itu. Sebenarnya itu tidak baik. Gitu. Jadi mungkin dikarenakan banyak yang kita tawarkan Besti itu, banyak orang caranya dari awal salah, yaitu untuk memperbaiki penyakit. Sebenarnya itu salah besar, gitu. Akhirnya di otak orang adalah memperbaiki penyakit. Padahal sebenarnya yang harusnya benar, kita menjaga diri kita jangan sampai kena penyakit. Gitu. Saya sehat, saya segar, nggak bisa kena penyakit. Tidak bisa. Kenapa? Karena untuk membuktikan Anda sehat, Anda harus cek darah. Anda harus cek satu body semua. Badan kita boleh terlihat sehat, belum tentu sehat. Sama seperti fibres. Banyak wanita di Indonesia menganggap saya sehat-sehat aja, saya nggak punya masalah, nggak punya ini, nggak punya itu. Padahal sebenarnya kalau saya bisa jujur ngomong dari pengalaman yang kita lihat, 90% wanita itu bermasalah di Indonesia. 90%. Nah, cuman dianggap mudah, dianggap gampang. Contoh ya, mungkin bagi para wanita, coba informasikan kalau memang yang saya ngomongin salah. Bahwa wanita-wanita tuh banyak ada yang mengalami keputihan, ada yang mengalami kadang-kadang ada bercak darah, atau mungkin habis berhubungan ada bercak darah, atau kadang-kadang gatel, kadang-kadang bau, tapi itu sepele. Dipikirnya, ya ntar berapa hari juga hilang, berapa lama juga beres. Saya nggak akan ke dokter, saya nggak akan merasa ada sesuatu sampai saya sudah parah, keputihan terus menerus, baunya parah, ataupun keluar cairan hijau, ataupun istilah pendarahan banyak, hal-hal yang sudah parah baru ke dokter. Itu sebenarnya hal yang salah, gitu. Karena apa? Pada saat itu terjadi, itu biasanya sudah cukup fatal. Biaya dokter sudah mahal, biaya pengobatan sudah parah. Dengan catatan kondisi kita tetap sehat, ya misalnya masih bisa diobati. Kalau sudah larinya ke arah-arah yang miom ataupun kista, ini yang saya temukan banyak sekali wanita Indonesia tuh ada miom ataupun kista. Dan bahkan kalau saya kebetulan saya sering waktu itu ke Pineng, ke rumah sakit Glen Eagles yang bagian kanker. Dari sana bisa lihat 90% yang ada di sana itu wanita. Banyak kan di Indonesia, sebagian besar di daerah Medan. Penyakitnya sama, kanker cervix semua.
pas ketahuan sudah terlambat, sudah